Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Narochess Channel. Di video kali ini, saya akan membahas partai catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Novendra Priasmoro melawan Shin Winston Johandi. Permainan ini terjadi pada 20 Juni 2019 di Yogyakarta. Oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Novendra sebagai putih dan Shin memegang hitam. Tapi sebelumnya, di video kemarin waktu saya bahas Shin melawan Hafasi Kirko, ada beberapa yang komen, "Bang, itu bacanya San, bukan Shin." Atau apalah. Ya, gimana ya? Jujur aja aku tuh kalau manggil dia tuh Shin. Jadi kalau harus bilang San, di sayanya itu malah jadi kayak aneh gitu. Tapi apapun itu, saya minta kalian untuk fokus ke partainya aja ya. Oke, di sini Novendra memulai permainan dengan E4, dibalas dengan D5 oleh Shin. Pembukaan Skandinavia. Pion langsung memakan pion, lalu kuda ke F6, menyerang pion 2 kali. Ya kalau pion kayak gini mau dipertahanin malah jadi posisi yang jelek ya. Jadi Novendra mengabaikannya dan memainkan pion ke D4. Tentu Shin memakan pion dengan kuda. Lalu pion C4 oleh Novendra mengusir kuda. Kuda pergi ke B6. Lanjut pengembangan perwira dengan kuda ke F3. Shin langsung memainkan gajah ke G4, memaku kuda pada menteri. Sekali lagi pion maju ke C5. Nah, di sini untuk bermain aman, hitam bisa memindahkan kudanya ke D7. Tapi kali ini Shin memainkan kuda ke D5. Gerakan seperti ini biasa dimainkan oleh para pecatur yang suka sekali untuk menyerang. Dan disinilah awal dari perang middle game, karena Novendra memainkan menteri ke B3, menekan kuda, menghilangkan pin pada kudanya sendiri, dan menyerang pion B7. Shin tidak menduduki pionnya dan memainkan kuda ke C6. Oke, sekarang pion B7 menjadi gratis ya. Tapi jangan pernah memakan pion B7 tanpa kalkulasi yang matang, karena pion ini adalah pion beracun atau biasa disebut dengan poison pawn. Dan di sini juga sebenarnya secara tidak langsung kedua pemain adu kalkulasi ya. Tapi Novendra tetap memakan pion B7 dengan menteri sekaligus mengancam kuda, dan langsung saja Shin membalas dengan kuda D ke B4, memblokir jalan keluar untuk menteri. Ya kalian bisa lihat sendiri ya, menteri tidak ada jalan keluar lagi. Dan ide selanjutnya hitam adalah benteng ke B8 menyerang menteri. Ya di posisi ini, menteri ini kalau dibaratin kita ya lagi asik main nih. Waktu pulang semua gang udah pada di portal. Bingung juga kan jadinya. Tapi tentunya Novendra sudah mengkalkulasi itu. Dia masih bisa memainkan gajah ke B5, terus menekan kuda 2 kali dengan ancaman skak. Shin tidak membiarkannya, dia memundurkan gajahnya ke D7. Dan sebenarnya di sini gajah bisa memakan kuda. Setelah dimakan kembali dengan kuda, menteri bisa bebas. Tapi Novendra memilih pion maju ke D5, terus menambah tekanan pada kuda. Di sini Shin bisa melakukan skak dengan kuda C2 terlebih dahulu. Tapi sayangnya dia malah memainkan benteng ke B8, menyerang menteri. Oke. Ini udah fix ya, menteri terjebak. Tapi apakah kalian tahu yang dimainkan Novendra? Dia memakan kuda dengan pion dan mengorbankan menterinya. Sebenarnya ini gak ngorbanin sih, karena jika benteng memakan menteri, maka pion kali gajah skak, menteri harus memakan pion dan dimakan lagi dengan gajah skak, baru raja kali gajah. Oke, kembali ke permainan. Ya tentu Shin tidak mau terburu-buru, dia memainkan kuda ke C2, skak benteng. Setelah raja ke D1, Shin masih belum memakan menteri ataupun benteng. Tapi gajah ke F5 discover skak, ya raja harus ke E2. Di sini Shin juga belum memakan benteng, tapi memainkan pion ke E5 terlebih dahulu, mengancam pion dengan gajah. Novendra menjawab dengan benteng D1 menyerang menteri. Setelah menteri pergi ke C8, sekaligus mengajak pertukaran menteri, tapi penawaran tidak diterima. Dan kuda ke C3 yang dimainkan, sebuah pengembangan perwira sekaligus akan membantu penyerangan.
Baru kali ini Shin memakan benteng dengan kuda, lalu kuda naik ke D5. Shin mengurangi tekanan dan mengembangkan gajah dengan memakan pion F5. Ya tentu saja kuda kali C7 skak, raja F8. Baru Novendra menerima tawaran dan memakan menteri dengan menteri. Jelas dimakan lagi dengan benteng sekaligus menyerang kuda. Tapi kembali gerakan bagus dimainkan oleh Novendra. Dia tidak menyelamatkan kudanya, tapi memakan pion E5 dengan kuda. Ya, di sini maksudnya adalah jika benteng memakan kuda, maka benteng D8 skak adalah skak benteng. Jadi Shin tidak memakan kuda, tapi memilih mengaktifkan kudanya lagi ke C2. Ya, jika tidak dimakan, tentu saja kuda D7 skak gajah. Shin memakan kuda dengan gajah, dan dimakan kembali dengan pion sekaligus menyerang benteng. Benteng ke D8 menyelamatkan diri sekaligus mencegah pion promosi. Tapi Novendra kembali memiliki gerakan kejutan, yaitu gajah ke G5. Kenapa saya bilang gerakan kejutan? Karena gerakan ini memaksa hitam untuk menutup dengan pion. Ya, karena misal gajah menutup ke E7, simpel saja gajah kali gajah, raja kali gajah, dan kuda ke D5. Tentu saja kuda D5 akan membuat kuda mati langkah ya, dan tentu dilanjut dengan benteng ke D2. Oke, jadi setelah pion menutup, kuda ke E6 skak sekaligus garpuan ganda pada gajah dan benteng. Raja ke E7, di sini Novendra memilih memakan gajah, tapi gajahnya sendiri masih juga terancam. Jadi Shin memakan gajah dengan pion. Ya, sebenarnya di sini Shin lebih unggul pada kualitas ya, karena gajah melawan benteng. Tapi Novendra unggul 2 pion dan posisi yang sangat-sangat berbahaya. Oke, permainan dilanjutkan dengan pion A3, persiapan raja D3 untuk menjebak kuda. Ya, sayangnya Shin tidak tinggal diam. Dia juga mengancam gajah terlebih dahulu dengan benteng ke B8. Gajah mundur ke A4 sekaligus menyerang kuda. Terlihat di sini kuda memang terjebak ya, tapi pion B2 ini tidak terlindungi. Jadi Shin memakan pion B2 dengan benteng sekaligus menjaga kudanya, serta juga membuat ancaman discover skak. Raja D3 dimainkan oleh Novendra, menyerang kuda 2 kali. Oke, di sini pasti Novendra punya rencana lain ya, karena dia sengaja memberikan pion A3-nya untuk kuda. Ya, jadi setelah kuda memakan pion, Novendra melanjutkan dengan benteng ke E1 skak, raja F7, lalu benteng ke E8. Di sini Shin tidak boleh sembarangan memakan benteng dengan benteng, karena pion kali benteng promosi menteri itu akan aman karena sudah dijaga gajah. Dan Shin masih punya satu langkah lagi, yaitu benteng ke B8. Ya, tapi sayangnya gerakan itu sudah dikalkulasi baik oleh Novendra. Dengan satu gerakan, kuda ke B7 mengorbankan kuda, dan di sini juga Shin Vincent Handi menyerah. Oke, ide yang bagus ya dari Novendra. Dia memberikan pion A3 pada kuda yang sebelumnya menjaga petak E1 untuk benteng. Jadi selanjutnya benteng bisa melakukan skak dan melakukan taktik swindle ke E8. Di sini jika benteng memakan kuda, jelas pion promosi menteri ya. Dan saya akan tunjukkan satu taktik yang bisa kita ambil dari sini. Ambil contoh gerakan acak pion A6, maka kuda D6 skak, raja F6, dan kuda ke C8. Menghalangi penjagaan benteng jika dibiarkan pion promosi menteri. Jika kuda dimakan benteng, pion kali benteng promosi menteri. Begitu juga dengan benteng kali benteng, pion kali benteng promosi menteri. Ya, kita kembali. Di sini gerakan paling masuk akal adalah benteng kali benteng, kuda D6 skak benteng, raja E7, pion kali benteng, pion promosi menteri, benteng kali menteri, kuda kali benteng, pion G6, dan kuda ke C7. Lihatlah lagi posisi ini. Kuda di sini benar-benar stuck. Ya, tinggal dikeroyok bertiga aja udah pasti kena tuh ya. Ya minimal tukeran kuda lah. Jadi tinggal gajah udah pasti menang ya. Partai dua sahabat ini dimenangkan oleh Novendra Priasmoro. Dan oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka video-video catur seperti ini, silahkan klik like dan juga subscribe channel Naruchess ini agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video catur selanjutnya. Dan adanya salah kata saya mohon maaf. Salam chess lovers, terima kasih.